Apa syaratnya, tahapannya setelah datang ke sini, cari rumah, cari kerja itu yang penting juga umur tidak boleh lebih dari 31 Ya tahun. betul itu. Ini kita nyebutnya kayak tiketnya lah untuk menuju sebelum ke Australia. Tiket ini penting nih di WHP itu. Yang bisa masuk untuk satu tahap itu 1.000 sampai 1.500 aja. Ada juga soalnya cerita yang pulang lagi ada kan? Sebenarnya cari kerja di sini itu Sangat mudah. sangat mudah. Datangnya kalau bisa pas Summer ini the summer. best. Paling satu jam itu 29,28. Anggaplah 300 kali 7, 2,1 juta sehari. Kalau teman-teman sampai 3 tahun, 1,2 M. Kalau dapat yang shortcut, Iya. dapat jodoh. Aduh. Itu langsung bisa PR tuh. Nah, ini jalan pintas terbaik. Itu jalan pintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari Melbourne, Integrity lagi berbagi. Kita sharing-sharing soal informasi, pengalaman. Hari ini kita bicara tentang work and holiday visa. Visa 462. Visa untuk bekerja sambil berlibur. Ini saya dengan Deva. Kenalin dulu, Dev. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Deva. Saya datang dari Banjarmasin, tepatnya Kalimantan Selatan. Saya juga orang Kalimantan Selatan. Kalau sekarang lagi ramai tentang Saranjana, katanya kota gaib. Itu ada di Kota Baru. Saya lahir di Kota Baru. Tapi hari ini kita nggak bicara soal Saranjana. Kita bicara tentang visa kerja dan berlibur. Deva jadi narasumber karena sudah berhasil dapat visanya. Alhamdulillah. Kapan dapat? Udah setahun ya? Udah setahun belum sih? Saya mulai datang itu Januari tanggal 9 kalau nggak salah. Belum setahun. Masih 10 bulan. Oke, udah pulang tapi ya? Belum. Oh, belum pulang. Sabarlah. Sabar. Cari duit dulu, cari cuan dulu, cari cuan. Nah, ini perlu untuk diketahui teman-teman, pengalaman cerita tips and triknya untuk dapat visa 462 ini, visa kerja dan berlibur ini. Dev, kita akan bagi 4 nih isunya yang akan kita jelaskan ke teman-teman. 1, kira-kira apa syaratnya untuk dapat 462 itu. 2, tahapannya untuk dapat 462 di Indonesia seperti apa, ya kan? Nah, ini untuk pengalaman teman-teman yang mau datang. Kemudian yang ketiga, setelah datang ke sini, cari rumah, cari kerja itu bagaimana caranya, ya kan? Yang keempat, bagaimana dari visa kerja dan berlibur menuju visa menjadi penduduk tetap, permanent resident. Itu banyak orang mau ke situ. Jadi 4 ini yang akan kita bahas, teman-teman. Jangan kemana-mana nih, 4-4-nya penting nih. Jadi jangan di skip, ya kan? Gitu. Oke, kita bahas yang pertama, Deva. Oke. Umum aja, nggak usah detail. Syaratnya apa? Karena yang lengkap teman-teman bisa lihat di website ya, website Dirjen Imigrasi Indonesia, website Dirjen Imigrasi Australia. Tapi secara umum syarat untuk dapat visa 462 work and holiday visa ini apa? Oke, syarat umumnya pertama itu paspor. Kedua, paspornya itu berlaku 18 bulan. 18 bulan tuh minimal expirednya sebelum kita apply. Nah, terus yang kedua itu kita diharuskan berpendidikan S1 atau minimal 2 tahun berkuliah 4 semester. Sudah S1 atau kuliah minimal 4 tahun, 2 semester. Yang penting juga umur tidak boleh lebih dari 31 tahun. Ya, betul itu. Yang sudah senior lebih dari 31, nanti visanya bukan yang ini. Kita bahas pada visa-visa selanjutnya. Kalau yang ini tidak lebih dari 31 tahun. Terus? Betul. Setelah itu kita mempunyai skill bahasa Inggris, tapi skillnya nggak terlalu tinggi sih. Biasanya teman-teman ngambilnya IELTS. IELTS itu buat overall 4,5. 4,5 nggak terlalu sulit lah. SMA bisa itu 4,5 itu harusnya. Nah, terus apa lagi? Setelah itu ini yang terpenting, mungkin beberapa orang kesulitan yang dana ya. Dana itu.
kita harus mempunyai uang setara dengan $5.000 dolar Australia. Itu kalau sekarang mungkin sekitar 50 jutaan, 50, lebih dikit. Ya, 50 jutaan Karena lebih. sekarang kurs kita 10 ribuan rupiahnya. Ya. Nah, ini tapi kan tidak harus ngendon uangnya ya. Enggak harus. Begitu ada uang masuk bisa pinjem. Iya, boleh. Kita seandainya nih anak muda nih mau ikutan juga tapi nggak punya dana, ya boleh lah kita pinjam sama teman yang bisa percaya atau keluarga memang punya Orang tua mungkin, orang tua lebih, ya. paman, kakek, nenek, Siapa bibi. itu? Yang penting dananya ada di tabungan. Habis itu bikin bank statement. Iya. Jadi dari bank ada informasi ada dana sekian. Iya. Lebih banyak dari 50 juta lebih bagus sih. Ya lebih bagus. Biasanya teman-teman kebanyakannya ngelebihin 5 juta. Jadi 55 juta. Ya kita ambil titik aman aja sebab kan takutnya kan kursnya. Karena kursnya kan angkanya tuh 5.000 dolar Australia gitu loh. Jadi jangan kurang dari itu. Terus apa lagi syarat lain? Kira-kira itu ya. Ya itu. Yang lengkapnya lagi lihat di website ya. Kita nggak bahas satu-satu. Iya. Nah, setelah lengkap tahapannya, ini kita masuk ke yang kedua nih teman-teman. Tahapan supaya dapat visanya seperti apa, Deva? Kalau buat tahapan itu setelah kita melengkapi dokumen, nah kita coba tuh pantau akunnya Ditjen Imigrasi Indonesia ya. Jadi kita lihat tuh kapan pembukaannya SDU WHV. Akun ini berarti akun apa nih? Biasanya di Instagram. Dikasih bagi tahu atau di Facebook juga. Teman-teman juga ngeklik website Ditjen Imigrasi, nanti kelihatan di sini nih websitenya ya. Dipantau terus karena WHV itu sekarang setiap tahun ada kuotanya lebih dari 5.000, tapi cepat habis. Begitu dibuka pendaftaran oleh Ditjen Imigrasi Indonesia, itu cepat-cepatan dan cepat habis. Karena itu teman-teman harus pantau karena tidak ada waktu-waktu khusus kapan imigrasi membuka pendaftaran. Imigrasi tidak memberitahukan untuk bulan-bulan apa saja, tapi biasanya dia buka dalam 1 tahun itu kurang lebih 4 kali. Untuk bulannya kita tidak tahu, jadi kita sering-sering mantau. Ya, follow akun Ditjen Imigrasi, Instagramnya, apalagi Facebooknya, dan sering-sering klik websitenya imigrasi yang ini, ya kan? Setelah itu, apalagi yang perlu diperhatikan? Setelah kita mendapatkan SDU WHV, surat dukungan untuk Work and Holiday Visa. Dari Ditjen Imigrasi Indonesia. Ini kita nyebutnya kayak tiketnya lah untuk menuju sebelum ke Australia. Tiket ini penting nih SDU WHV. Mungkin sebelum ke situ teman-teman, karena ini mendaftarnya online, sering-sering buka, sering-sering pantau, dokumen sudah lengkap, syarat-syaratnya, cari sambungan internet yang cepat. Nah, betul, itu juga salah satu tipsnya sih. Soalnya kan ini satu Indonesia bakal rebutan tuh masuk di satu website itu. Jadi pastikan websitenya tuh yang bagus. Soalnya kalau enggak nanti terlambat sama yang lain, harus dapat nomor antrian kan? Nomor antrian. Biasanya kan satu kali pembukaan satu batch itu bisa dibuka 1.500 sampai 2.000. Nah, jatahnya dari 5.000 satu tahun itu. Bayangin aja satu Indonesia ibaratnya berapa ribu yang ikut, cuma segitu tuh. Yang bisa masuk untuk satu tahap itu 1.000 sampai 1.500 aja. Jadi teman-teman kalau sambungan internetnya jelek, wassalam. Salam, nunggu lagi. Kalau depan lagi dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya tahu-tahu umur sudah 32. Jadi itu satu tips ya. Sambungan internetnya mesti bagus. Nah, setelah dokumen lengkap, sambung internet, alhamdulillah masuk, dapat surat SDU, terus setelah SDU WHV kita bisa langsung lodge visa. Karena kan yang saya sebutkan tadi SDU WHV ini sama dengan tiket. Nah, kita lodge visa lagi, jadi kita kumpulkan semua dokumen dari awal, dari paspor dan segala yang tadi, termasuk surat dukungan untuk WHV tadi, SDU WHV. Ini kan semuanya online nih ya. Jadi surat-surat itu nanti di-scan teman-teman, di-scan, terus dimasukkan ke aplikasi imigrasi Australia. Sekarang imigrasi Australia. Ya. Jadi teman-teman masuk ke sana dan di-upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Insya Allah nanti setelah itu tahap ketiga cek kesehatan nih, betul? Ya. Setelah kita lodge kan, isi semua dokumen. Nah, ini dokumennya yang masih berbahasa Indonesia
harus ditranslate dulu ya, karena kan kita memasukkannya ke imigrasi Australia sekarang, bukan Indonesia lagi. Terjemahan, dan itu terjemahan tersumpah, nggak mahal itu, murah-murah. Kok selembarnya ada yang 100.000, ada yang lebih murah lagi. Ada yang lebih murah. Ada yang lebih murah. 50.000. Iya, jadi tergantung. Oke. Setelah kita dapat SDU, dapat apa mendaftar ke imigrasi Australia, dapat tes kesehatan, terus apa lagi jadi ya? Nah, tadi kan setelah SDU, daftar visa, nah muncullah itu Hub ID. Hub tuh apa tuh? Hub ID ini biasanya kayak apa ya, surat untuk cek kesehatan. Ya, surat pengantar lah kita jenisnya. Surat pengantar untuk ke rumah sakit tertentu yang diperbolehkan. Itu bayar berapa sih? Itu kurang lebih 1.100.000, 1.200.000 lah. Iya. Setelah tes kesehatan nggak ada masalah, tinggal nunggu lah. Tinggal nunggu. Soalnya di grant tuh, dikabulin visanya 462-nya. Iya, betul. Australia kalau dia udah bener-bener lengkap, udah bener-bener dokumennya asli, itu pasti di grant, sudah nggak ada. Ya, kalau misalnya gagal di tes kesehatan tuh misalnya ada penyakit mungkin paru-paru atau apa begitu yang dianggap bisa membahayakan di Australia lah. Tapi kalau aman-aman aja insya Allah dapat lah. Bisa syukuran sebelum berangkat. Ada teman itu yang punya asma. Nah, dia tuh disuruh pengobatan dulu selama berapa fase, setelah dia dites lagi, setelah oke. Nah, ada pengalaman kalaupun ternyata punya asma bisa disembuhkan dulu. Nah, kita sudah siap-siap berangkat. Kalau mau berangkat, apa yang perlu disiapkan selain beli tiket? Ada lagi nggak sih? Sebelum berangkat itu ya, pertama ya, menentukan kota. Ya, kalau saya sarankan gini, Dev, teman-teman, cari kontak komunitas masyarakat Indonesia. Nggak sulit nih sekarang. Misalnya bisa hubungin saya, ya kan? Kalau di Melbourne bagaimana kontaknya? Jadi sudah punya paling enggak pengetahuan awal dan kontak awal. Kalau datang bisa kemudian bertukar pikiran cari kerja dan menurut saya bagus tuh cari kontak awal. Penting sih itu relasi itu. Apalagi kan yang datang sendiri nih, kalau sama teman masih oke lah, bareng-bareng teman kan. Ada juga soalnya cerita yang pulang lagi ada kan? Ya nih ada pengalaman sih beberapa bulan lalu, anak WHP juga tapi nggak usah sebut namanya lah. Ya, nggak usah ya. Ya perempuan dia perempuan. Mungkin saja orangnya memang nggak terlalu terbuka ya, dan relasi pun kayaknya masih kurang. Nah, dia sudah di Australia selama 1 bulan tapi belum dapat kerja. Sebenarnya cari kerja di sini itu sangat mudah. Sangat mudah. Jadi teman-teman mungkin pada saat berangkat juga harus siap mental. Namanya ke negeri orang ya. Betul. Harus siap mental juga. Karenanya tadi perlu komunitas, adaptasi awal kan. Supaya nggak salah lah. Milih kota mana? Kalau milih kota Deva gimana? Kalau milih kota kemana? Kan bebas mau kemana aja kan bebas. Sih. Teman-teman ada yang mau ke Darwin, ke Perth, ke Adelaide. Tergantung berhubung saya ada di sini. Iya, jadi ikutlah. Ikut ke Melbourne. Nah itu tadi kalau ada kenalan bisa kemari. Ada kenalan di mana di sana. Tapi yang penting memang ada komunikasi awal teman-teman. Nah kalau sudah berangkat, nah sekarang yang selanjutnya apa saja yang perlu awal-awal dilakukan setelah landing di kota di Australia? Oke. Setelah landing itu kita di hari awal ya cari akomodasi. Cari akomodasi itu apa tuh? Ada ceritanya nggak? Kalau buat akomodasi sendiri sih biasanya teman-teman nyarinya bisa lewat website atau pertolongan pertama ya cari di aplikasi ya. Untuk beberapa saat kan. Biasanya kalau sudah di akomodasi kita bertemu dengan teman-teman yang lain, dan beberapa akomodasi itu kayak ada papan pengumuman. Nah itu membagi info-info yang lain juga. Berapa sih akomodasi awal tuh dananya? Awal itu biasanya kalau buat sharing ya, kalau yang sharing murah sih. Kalau yang sharing itu dari kurang lebih $110. $1.100.000 satu minggu ya. 1 minggu. Sampai dengan 150-an lah. Itu bayar cash ya. Iya, karena sharing. Ya. Deva waktu berangkat ke sini kalau boleh tahu bawa uang berapa nih? Aduh, ya. Boleh tahu nggak? Kita buka-bukaan. Awal-awal itu saya cuma bawa berapa ya? Gak nyampe 10 juta sih. Jadi $1,000 lah, $1,000 lah. Karena apa saya bawa sedikit, datang sini sudah ada jaminan untuk kerja.
sudah dapat info. Jadi nggak perlu banyak-banyak amat. Ya. Bawa uang $1.000. Tapi tabungannya nanti dikasih tahu nanti belakangan. Jadi 110 itu sharing untuk satu kamar berapa orang? Satu kamar itu dari 2 sampai 4 orang, tergantung fasilitasnya kayak mana, tergantung. Nggak terlalu sulit lah untuk temporary. Ya, untuk temporary. Habis dapat akomodasi terus apa lagi? Nah, penting juga nih, pertama kita cari dulu mobile phone ya, SIM card. SIM card tuh terserah lah mau ambil yang mana. Jadi yang kedua kita beli nomor HP. Ya, nomor HP. Terus? Okay. Nah, setelah nomor HP, karena penting tuh untuk cari-cari kerja. Betul. Ini kita buka akun bank, terserah bank apa aja. Akun bank tuh nggak terlalu sulit juga. Yang penting datang ke bank, bawa paspor, udah tuh bisa tuh. Kenapa nomor HP kita taruh paling awal? Karena kan pas kita buka bank akun, nah kita diperlukan tuh nomor HP buat info, buat detail kita. Bikin nomor pajak dulu atau buka nomor rekening bank dulu? Ya boleh-boleh saja sih, tapi bagusnya boleh bank akun dulu, setelah itu TK. Yang disiapin adalah setelah dapat tempat tinggal sementara, cari nomor telepon, kemudian buat rekening bank, terus bikin nomor pokok wajib pajak. Ya. Di Australia itu online tuh. Online. Nggak sulit sih, datang ke websitenya pajak ETO di sini, Australian Tax Office, bikin NPWP, ya sudah punya, udah siap kerja tuh. Nah, siap kerja benar. Gimana cari kerjanya? Kalau buat nyari kerja sendiri, nih kalau kita nggak punya kenalan ya, kita bisa cari di seek.com atau dengan Gumtree. Yang paling populer itu biasanya kita cek di grupnya Facebook The Rock Indonesia. Kebanyakan teman di situ. The Rock Indonesia ini salah satu grup Facebook yang memang terkenal di antara teman-teman WHP juga. Gabung di situ, cari kerja di situ. Di Melbourne juga ada website untuk teman-teman Melbourne, itu ada website untuk cari-cari kerja juga. Jadi intinya teman-teman bangun komunitas komunikasi dengan komunitas Indonesia deh. Dari situ nanti banyak pengalaman. Saya punya teman yang kerja di perusahaan daging, ada kerja yang di hospitality, macam-macam. Ada yang bekerja juga di sektor perkebunan. Jadi bisa lah untuk cari kerja, nggak terlalu sulit lah, ya kan? Perlu memperhatikan soal regional dan lain-lain itu kenapa ya? Nah, karena kan visa kita ini work and holiday visa, itu biasanya kalau buat extend kita diperlukan minimal 3 bulan. Kita harus kerjain di kode pos tertentu lah yang bisa untuk memperpanjang visa kita. Jadi teman-teman, WHV ini bisa untuk tinggal 3 tahun 3 sekarang. tahun maksimal, benar. Tapi untuk perpanjang dari tahun pertama kedua, ketiga itu ada syaratnya. Salah satunya 3 bulan dalam setahun itu kerja di daerah pedesaan. Pedalaman. Nah, cara cari kerja itu salah satu yang perlu diperhatikan adalah kerja di daerah-daerah pedesaan, regional area. Kenapa itu ya? Iya, itu kan buat persyaratan kita ya, buat melanjutkan tahun setelahnya. Kalau kalian maunya 1 tahun saja ya udah nggak perlu, bisa langsung ke kota kerja. Kalau nggak pengen perpanjang ya, kalau seandainya pengen 1 tahun saja nih. Karena yang namanya WHP itu bisa sampai 3 tahun. Iya, 3 tahun maksimal. Nah, untuk tahun pertama lanjut ke tahun kedua itu minimal 3 bulan. Dari tahun kedua mau ke tahun ketiga itu 6 bulan. Minimal 6 bulan. Itu sebabnya teman-teman perlu kerja di daerah pedesaan. Tuh ada tuh kode area mana yang pedesaan. Kode area tertentu ada. Itu biasanya kita cek di akun imigrasi Australia. Ada mereka. Intinya teman-teman, sepanjang giat di sini nggak sulit cari kerja, baik di kota maupun di pedesaan. Nah, sekarang cerita tentang Deva, pengalaman cari kerjanya di mana, boleh tahu nggak? Dan berapa gajinya berapa? Boleh dong. Gimana Deva? Karena kita sharing ini, ya oke lah kita bagi pandangan buat. Ya buat teman-teman ini khusus ini, ya kan? Saya waktu itu datang Januari itu. Kebetulan ya pekerjaan masih banyak. Datangnya kalau bisa pas
Summer ini the best, paling the best tuh. Jadi kalau datang summer, bulan-bulan summer kerjaan banyak. Kalau winter agak sepi dikit, terutama di perkebunan. Ya, perkebunan soalnya kan outdoor kan mereka. Gimana? Pertama dapat kerja di mana, terus pertama kerja gajinya saya di, berapa? Meat factory atau apa? Daging ya? Daging ya, pabrik daging kita sebutnya. Awal itu saya kerja dapat di sini di Australia ini. Gajinya sistemnya per jam ya, per jam. 1 jam itu 29,28 waktu itu. Ya, hampir 300.000 lah. Ya, hampir 300.000 1 jam. Kita kerja 1 hari 7,5 jam. Kan 8 jam nih. Yeah. Setengah jam kan makan dipotong, jadi dihitung 7,5 jam. Anggaplah 300 kali 7, 2,1 juta sehari. Waduh. Terus sebulan, terus ngumpul berapa tuh? Kerjaan kedua gimana? Kira-kira boleh tahu nggak yang terakhir ini apa? Dapat gaji berapa? Terus nabung berapa tuh? Ya awal kan saya tuh ngambil di pabrik tadi. Ya. Itu 3 bulan di awal buat memperpanjang visa. Saya ambil lebih duluan sih buat ke pedalaman. Di daerah mana tuh? Daerah kita nyebutnya Perth, New South Wales. Itu jauh kalau dari Sydney. Kurang lebih 12 jam. Iya, karena pedalaman. Pedalaman, betul. Jadi karena udah 3 bulan, udah ini bisa lanjut tahun kedua udah nih berarti nih. Sudah tahun kedua kan. Ya udah, saya coba yang dekat-dekat kota deh. Oke. Nah, salah satunya di tempat kerja ini. Sekarang di jamur nih. Jamur ya. Pabrik jamur sendiri sebenarnya rate-nya lebih rendah, cuma jamnya lebih banyak. Itu. Jadi seminggu dapat berapa tuh? Kalau tergantung seminggu, jam kerja rata-rata. Ya, tergantung jam kerja sih. Kalau rata-rata saya sendiri 50 jam sampai 60. 1.000 lebih dong. Ya, 1.000 lebih itu 1 minggu 1.200 1.300 lah. 12-13 juta sebulan. 1 bulan ya dapatlah 5.000. 5.000 dapat. Aduh, 5.000 50 juta, Bo. Benar. Pengeluaran sebulannya berapa? Rata-rata pengeluaran itu 1.000 sih. 1.000 ya. Karena saya memang hemat, masak sendiri. Ya memang anak kosan lah, jadi bisa survivalnya tinggi. 1.000 itu untuk rumah, bills bayar listrik, air, kemudian grocery, makan, internet, transportasi, 1.000 cukup. Kalau bujangan masih murah. Ya betul. Itu salah satu faktor bisa hemat-hemat. Iya, hemat. Nah, berarti kalau 5.000 nabung 4.000 dong. Alhamdulillah banget tuh 40 juta. Alhamdulillah benar banget. Jadi teman-teman ya rezeki ya, kalau sudah dapat WHV teman-teman bisa nabung 40 juta sebulan. Lebih malah kalau kursnya di atas 10.000. Ya, dan kalau teman-teman kerja setahun 400 juta. Betul. Kalau teman-teman sampai 3 tahun 1,2 M. Aduh, alhamdulillah itu cari uang segitu 3 tahun di Indonesia nggak gampang. 1,2 M dalam di usia muda 3 tahun. Iya, itu bisa buat modal lah. Ya. Nah, apalagi kalau sudah begitu, sekarang kita sudah dapat kerja, biasanya teman-teman kemudian ngarah ini yang keempat nih, ke permanent resident. Ya, minimal sih caranya dari WHV ke permanent resident. Gimana tuh? Ya, pengalaman teman-teman gimana? Anggap sih, ya dari teman-teman ya, saya ngambil dari teman-teman. Biasanya setelah 3 tahun, kenapa sih harus 3 tahun ya? Karena kan menuju ke student visa kita harus punya tabungan. Setelah student visa itu jangan lupa kita ambil ya skill yang menyambungkan untuk ke permanent resident. Sekarang saya yang tanya Prof, kebanyakannya setelah student visa ini yang terbaik apa sih? Iya. Nah, Integrity Lawyers ini memang salah satunya bantu soal-soal imigrasi. Jadi teman-teman WHV itu kalau dapat yang shortcut, dapat jodoh. Aduh. Itu langsung bisa PR tuh. Nah, ini jalan pintas terbaik. Itu jalan pintas. Langsung nggak perlu tes bahasa Inggris segala macam tuh. Itu namanya partnership visa. Iya. Visa dapat pasangan. Jadi kawin dengan warga negara atau permanent resident Australia. Nah, di luar itu teman-teman biasanya jalurnya adalah belajar visa student. Setelah itu ambil temporary, baru permanen. Nah, pada saat belajar, sebaiknya memang mengambil jurusan yang diperlukan oleh Australia.
masing-masing negara bagian tuh beda-beda tuh. Jadi ada skill occupation list namanya. Apa kerja-kerja yang dibutuhkan. Ambil sekolah yang sesuai dengan kebutuhan itu, ambil visa studentnya, baru kemudian kerja di wilayah itu. Usahakan cari sponsor yang bisa memberikan visa kerja, biasanya ke 482 kayak gitu. Kemudian setelah temporary, nah lebih mudah tuh menuju ke permanent resident lewat visa kerja. Tapi detailnya ini masing-masing punya syarat yang berbeda-beda. Yang penting memang teman-teman punya tadi tabungan untuk bisa masuk ke visa student. Di situ juga kadang-kadang diperlukan bahasa Inggris. Iya, benar. Jadi lebih tinggi ya. tergantung sekolahnya juga. Ada sih sekolah-sekolah yang tidak memerlukan bahasa Inggris, tapi kalau mau yang serius yang bahasa Inggris. Gitu sih kalau mau ke PR. Nanti kita bahas PR yang lebih detail ada masanya. Tapi kalau dari 462 work and holiday visa kira-kira begitu. Begitu ya. Selain yang shortcut dapat jodoh, itu ya. itu lewat student, kemudian temporary kerja, baru ke permanen. Detailnya nanti kita bahas di integrity berbagi yang lain. Nah, sebagai penutup, kira-kira apa nih pesan buat teman-teman? Ada tips trik yang lain nggak? Pesan buat teman-teman sih, kita namanya datang di negeri orang, ya di kampung orang. Ya buanglah kebiasaan-kebiasaan yang manja di rumah itu. Di sini kan terkenal mudah ya cari kerjaan. Ya kalau kamu cuma stay di kamar ya nggak bisa dong. Iya. Lagian juga kalau kita terlalu sering pindah kerja juga jadi catatan sama perusahaan gitu loh. Teman-teman, itu sementara dari kita ya untuk yang sekarang. Makasih loh Mas Deva sudah mau bagi-bagi. Saya juga nanti akan, mungkin tidak hanya ini tentang visa kerja dan berlibur, saya akan bicara juga dengan beberapa yang lain dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tetap stay tune dengan akun Integrity, karena kita akan bahas isu-isu lain, berbagi dengan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Denny Indrayana, salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.